dia masjid, dia ketua PMI, Iya. dan jangan lupa ada Sofyan Wanandi, Pak. Ini Sofyan Wanandi mulai dilirik Pak sama Israel, hati-hati. Tahu saya Pak. Ya, Tahu. ngapain dia kemudian ikut pertemuan di Malaysia? Iya. Ngapain ikut dampingin? Iya, benar. Yusuf Kala di Singapura, di Malaysia. Bagaimana Bro Putih? Nah. Iya. Shalom. Iya. Shalom. Iya. Ya, Pak Teddy, yang Bapak sampaikan itu dari 280 juta orang yang terafiliasikan kecil, Pak, kecil. Iya, benar. Amin, amin. Tapi yang terafiliasi ini punya otoritas, Pak. Oh iya, dia itu DP otoritinya kuat sekali, Pak. Iya, benar. Dia ketua PMI. Iya. Dan jangan lupa ada Sofyan Wanandi, Pak. Ini Sofyan Wanandi mulai dilirik Pak sama Israel, hati-hati. Tahu saya Pak. Ya, ngapain dia kemudian ikut pertemuan di Malaysia? Iya. Ngapain ikut dampingin? Iya, benar. Yusuf Kala di Singapura, di Malaysia. Iya. Jangan berapa bulan lalu Pak Putih bilang orang itu, tapi nggak bilang namanya. Sekarang udah berani. Tahu saya kemarin itu takut untuk sebut namanya. Benar. Saya mau kakak beradik mereka. Kakak beradik, Pak. Bu Dora mau ngomong lagi. Bu Dora silakan, boleh Bu Dora. Ya, Pak SK sangat akurat, sangat mantap itu penjelasannya. Makanya saya tadi menyinggung tentang embargo minyak itu, karena disinilah pokok yang intinya yang mau saya jelaskan tadi. Pak SK sudah memaparkannya, karena semua hasil daripada penjualan, karena yang terlibat di sini kan PBB, Unilever. Jadi mereka yang mengambil keuntungan terhadap embargo minyak itu, sementara rakyat di Palestina, Hamas membuat rakyat itu miskin. Mereka mencari keuntungan untuk membuat kekuatan grup mereka. Ini tadi bagus Pak SK memaparkannya. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Jadi saya pikir selama Hamas tidak mencapai keinginannya untuk mencari kekuasaan dan kekuasaan dan kekayaan, keuntungan akan grup mereka ini, mereka akan seperti apa ya, mencolek-colek Israel. Mereka juga tahu mereka tidak akan mampu melawan Israel. Jadi tapi mereka mencolek hingga Israel sendiri akan merasa terpojok kalau bisa ini ya. Makanya saya mau diskusi sama Pak SK, karena Pak SK bisa menjelaskannya dengan bagus ya mengenai embargo minyak ini, karena pada dasarnya intinya itu saja, karena keuntungan itu yang mereka cari, keuntungan daripada pemasaran minyak itu yang digunakan untuk kepentingan grup dan seperti PBB, OPEC, untuk kantong mereka, sementara rakyat dimiskinkan. Itu yang tadi saya mau paparkan. Jadi bagus Pak SK, jadi pemaparan Pak SK mantap. Ini Abu mau bicara lagi nggak nih Abu nih? Abu gosok. Iya Pak, kayaknya udah mantap semua. Ya hari ini kita cuma basa-basi doang ya, karena memang mau apa lagi, udah nggak ada perangnya, udah selesai. Mau diapain lagi? Ya tinggal. Harusnya kita lagi mau membahas ini ya, murtadnya Dahlan Iskan ya. Kalau perang sih Pak udah nggak mungkin menang lah, negara Muslim itu udah nggak punya senjata. Udah nggak bisa lah. Udah jauh ketinggalan. Jadi di Iran ini sekarang kondisi ekonominya itu udah seperti
ketinggalan 20 tahun 30 tahun yang lalu, Pak. Jadi kalau sekarang 2024 berarti anggap aja itu ke UMR-nya ya, penghasilan rakyatnya, ekonomi rakyatnya itu seperti tahun 2000-an, Pak. Begitu. Jadi udah mundur jauh. Mereka tuh padahal negara kaya, tetapi karena pemimpin ulama agama yang mimpin ya, yang otaknya memang nggak ada begitu ya, cuman bacot, modelnya ceramah-ceramah doang, ceramahnya juga provokasi. Masa ceramah ngajarin perang? Nggak ada di gereja itu ngajarin ceramah itu perang. Pidato itu di mana-mana yang sejuk, bicara rohani kita yang dipuaskan. Nah, kalau ini kan enggak. Mereka tuh ceramah di masjidnya tuh, masjid yang kemarin itu tampil yang ada perang, ganyang Israel, kita akan hajar Israel. Ya itulah ajarannya, ya ajaran kebencian. Masa yang kayak begitu dianggap ulama? Dodol lah itu, ya. Nah, jadi berbeda jauh. Makanya memang ini mudah-mudahan semakin cerdas orang Muslim ini, banyak dibodohi sama ajaran-ajarannya ya, yang suka ngajarin peperangan gak bener. Yang ada memang ajarannya itu jadi membuat orang itu jadi keblinger, otaknya itu nalar logikanya yang pintar secerdas profesor pun kalau mesti tunduk sama ajarannya itu kebencian, mesti ngebunuh Israel, non muslim, dibenci segala macam. Nah itulah yang membuat mereka itu nggak akan pinter-pinter, maka akan terbuktilah negara-negara, masyarakat, umat-umat orang muslim, negara yang mayoritas muslim ya kebanyakan miskin, bodoh, terbelakang, jorok, kotor, korup begitu. Tetapi paling suci, sucinya ya sebatas kain putih doang ya, pakaian putih, topi putih begitu kan, semuanya putih-putih ya, tapi dalamnya tetap aja hitam semua, keling semua. Nah, jadi mungkin Amerika, negara-negara terutama Amerika lah ya, yang dianggap sebagai polisinya dunia ya. Jadi dia perlu juga memang bagus ini untuk menjaga keseimbangan. Karena kalau buat Amerika sih nggak ada problem. Dia harga minyak naik tinggi, dia sih oke-oke aja. Cadangan minyak Amerika itu paling besar begitu ya. Satu-satunya negara yang punya cadangan minyak besar sebenarnya Amerika, tetapi dia belum gunakan saja ya, belum diekspor. Justru dia ekspor ke negara-negara lain sudah habis, barulah dia yang menguasai begitu. Jadi yang ditakutin kedua lagi selain ketidakstabilannya ya, tapi diharapkanlah ya ketidakstabilan hanya dari Iran saja sih mungkin nggak ada problem. Yang ditakutkan apabila ini melebar, meluas, negara-negara lain ikut-ikutan juga ya, ngambil keuntungan dari situ begitu. Nah, tetapi kalau memang bisa dibicarakan sebelumnya, karena Arab Saudi juga punya kepentingan untuk menghancurkan Iran dengan Syianya ya, dan juga para grup-grup proksinya, terorisnya ini, justru Arab Saudi, Yordan ya, pada senang ya, si Hamas, Hizbullah ini sama Khamenei ini tumbang begitu ya. Nah, dia merasa dengan seperti itu otomatis Arab Saudi lebih berjaya ya untuk menguasai Timur Tengah ya, dengan proksinya ya, Yordania, Uni Emirat Arab, Kuwait, negara-negara yang kaya. Jadi alasan kedua yang dia takutin ya Selat Hormuz, karena Selat Hormuz ini kan walaupun nggak terlalu panjang, tapi 39 km itu cukup lumayan, di mana banyak pelayaran-pelayaran terutama minyak ya. Benar. Itu ya. Iya, itu sangat penting ya. Iya, itu vital kan itu. Itu cukup vital ya, antara Teluk Arab sama Teluk Oman itu di mana rute-rute perjalanan ya untuk kebanyakan produksi minyak global sama gas alam dunia ya, gas alam cair dunia, LNG yang kita kenal, LNG, gas alam cair itu boleh dibilang sepertiganya ya, 1/3 sampai 1/5, 1/6 lah katakan minimal lewat situ begitu. Kalau sampai akhirnya ada perang dan wilayah selat itu terganggu ya, karena nggak berani dong kapal-kapal masuk ke situ lagi kan, bisa jadi area perang begitu kan.
Nah, itu ditakuti ya nanti yang negara-negara ekspor minyak seperti Arab Saudi pun, Irak pun, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab begitu ya, yang lawannya si Iran sebenarnya ya takutnya terganggu begitu, nggak bisa lewat situ juga, lewat apa sih Teluk Arab sama Teluk Oman itu ya, yang di Selat Hormuz itu. Jadi terganggu juga, walaupun si Uni Emirat Arab mau jual, Arab Saudi mau menaikkan, takutnya terganggu ya kapal-kapal yang mau kirimkan itu. Nah, otomatis dengan terganggu ini ya otomatis dunia akan merasakan resesinya juga begitu ya. Nah, termasuk di Indonesia ya otomatis akan lebih berdampak lagi tuh ya, tinggi karena kita masih impor semua minyaknya kita semua ya, minyak jadi maupun minyak mentahnya kita hampir 40 sampai 50 juta barel itu per tahun kita ekspor, belum lagi LNG kita juga masih impor juga ya. Nah, jadi termasuk gas itu kita hampir sekitar 7 jutaan tuh katanya kita impor dari Qatar begitu ya, dari Uni Emirat Arab, dari Qatar ya. Qatar ini nomor 3 di dunia ya. Jadi nomor 1 ya Amerika sama Australia untuk gas dunia begitu. Tetapi kan Amerika Australia ya lebih condong jualannya ke Australia lah pasarannya ya, dibanding ke pasar-pasar Asia mungkin nggak mampu, terlalu tinggi harganya ya. Nah, tapi kalau untuk Indonesia kebanyakan ngambil dari negara-negara Timur Tengah. Nah, itu pasti akan terganggu semua, otomatis pasokan untuk produksi di sektor-sektor manufaktur ya seluruh dunia pasti akan terganggu begitu. Nah, otomatis dia jalur itu. Transportasi ya semua jadi harga barang mahal ya, ekonomi tinggi, jadi akhirnya inflasi deflasi itu nggak terkontrol. Nah, itu yang ditakutkan begitu efeknya. Nah, kalau suruh serang sih mungkin gampang ya hitungan ya, kecuali mungkin hitungannya dalam beberapa hari nih dihajar cepat atau cuma dikasih peringatan. Nah, saya rasa pasti akan dirancang dengan baik ya, akan dirancang dengan baik. Bagaimana mungkin lewat serangan cyber kah, bisa juga mungkin lewat cara pembunuhan kemarin seperti si Haniyeh maupun si Nasrallah, sekali dua kali aja begitu kan. Tapi kalau maupun harus perang, ya perang lah, dihajar lah udah. Saya rasa juga mungkin dengan dihajar rejim Khamenei ini mungkin rakyat Iran juga senang sekali si pemerintahnya ini, si Iran ini cepat terguling ya, karena dianggap nih di mana-mana dianggap ini kan benar-benar otoriter ya, otoriter pakai agama begitu ya. Nah, jadi di mana-mana pokoknya kalau yang otoriter ya terhadap rakyatnya sendiri pakai jilbab aja kurang ketutup gitu ya, rambutnya ini bisa dibunuh begitu ya, sehingga bisa ratusan bahkan hampir ribuan itu ya dimasukin penjara, dibunuh begitu. Nah, saya lihat sekarang banyak justru di Timur Tengah, tua maupun muda ya, perempuan-perempuan udah malas juga tuh ya. Saya lihat itu banyak itu di YouTube sekarang udah jarang mereka pakai jilbab ya, yang tertutup gitu ya, mereka terbuka ya, karena mereka juga udah empat juga, udah nggak dipercaya lah itu si Khamenei sama rakyatnya. Lu bohong aja lu bilang kita ini ajaran sempurna apapun ya, yang ada negara kita tuh semakin miskin, semakin bobrok, semakin susah. Lu hidupnya korupsi, pemimpin-pemimpin hidupnya foya-foya, anak-anak lu di luar negeri hidup enak gitu kan, hidup pesta pora, sedangkan kita di sini susah semuanya. Nah, semua serba mahal, pengangguran tinggi begitu. Nah, saya rasa Israel, Amerika mungkin akan atur ya dengan negara-negara Timur Tengah yang lain, bagaimana nih menghadapi si menghadapi si Iran ini supaya nggak terlalu membuat goncangan, terutama untuk minyak ya, menjadi masalah atau di Selat Hormuz itu gitu. Ya itu Pak, paling tambahannya. Kalau perang sih udah nggak ada apa-apanya lah, udah itu. udah nggak ada apa-apa. Nuklir juga nggak ada dia itu. Nuklir saya tertarik ya, saya tertarik